Halo guys, kembali lagi di channel HP by Oke. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing tipis-tipis secara simple to the point aja ya. Karena di video sebelumnya aku agak rada review tipis-tipis mengenai HP ini, tapi sekarang lebih ke poin-poinnya aja. Ada hal yang bakal aku sharing sama kalian mengenai 12 kelebihan di Xiaomi Redmi Note 11. Ya, siapa tahu kalian lagi ada ketertarikan dengan HP ini dan semoga video ini bisa jadi tambahan ataupun kayak penyemangat buat kalian beli HP ini, karena sekarang kan lebih fokus ngomongin kelebihannya guys. Ya, ngomongin harga HP ini, harganya di 2,5 juta untuk varian RAM 4GB internal 128, dan untuk RAM yang 6GB harganya di 2,8 juta. Langsung aja kita mulai untuk ngomongin kelebihan. Yang pertama di Xiaomi Redmi Note 11 adalah dari segi bodinya ringan dan tipis. Ini mungkin agak dianggap kayak sepele ya, nggak semua orang kayak memperhatikan bagian ini, tapi ini tentunya memberi kenyamanan banget. Ya, kita pakai HP kan pegang gitu kan, tangan satu atau tangan dua, terlepas dari itu tentunya punya desain yang tipis, dipegang lebih lebih enak di tangan gitu, dan bobotnya juga ringan, cuman 179 gram. Untuk ukuran HP dengan layar di atas 6 inch ini termasuk ringan guys, karena rata-rata HP zaman sekarang itu bobotnya kurang lebih di 200 gram. Dan jelas HP ini nyaman banget untuk pemakaian satu tangan, gak gampang pegel. Ini sebuah kelebihan. Kelebihan yang kedua di HP ini adalah dari segi punya sertifikat IP rating. Ya, nggak semua HP di kelas harganya punya sertifikat ini guys. Ya, HP ini punya IP53. Tentunya ini memberi kenyamanan, keamanan, dan durability untuk dipakai ke depannya gitu. IP53 itu tahan cipratan air sama tahan debu tipis-tipis. Ya, memang belum bisa masuk air gitu, tapi yang pasti ini jelas memberi HP-nya itu jauh lebih awet dibanding HP yang nggak punya sertifikat ini guys. Tentunya dipakai saat kayak gerimis-gerimis atau tempat yang agak basah-basah atau kayak embun-embun gitu, HP ini tentunya lebih aman guys. Ataupun kerja di proyek itu yang banyak debunya gitu, ini lebih aman dong. Selanjutnya kelebihan yang ketiga di HP ini adalah dari segi layarnya. Ini sudah pakai layar AMOLED, di kelas harga begini masih cukup jarang guys. Dan refresh rate-nya juga sudah 90 Hz, tentunya buat geser-geser ataupun scrolling mulus. Terus resolusinya juga udah tinggi 1080p, jadi layarnya termasuk tajam. Terus kerapatannya di 404 ppi, ini juga bagus. Kayak layarnya ini vivid gitu, pekat gitu. Terus view angle-nya juga termasuk bagus. Memang layar AMOLED ini benar-benar sebuah kelebihan banget buat warnanya gonjreng, terus buat nonton-nonton, buat apa aja, buat main game, buat lihat foto, visualisasi di layar ini tentunya mantep. Selanjutnya kelebihan yang keempat di HP ini punya lensa ultra wide. Ya mungkin ini nggak semua orang kayak suka banget sama lensa ultra wide, tapi secara fungsi lensa ultra wide ini penting banget saat kita misal nih kayak aku sekarang nih mau motret tempat ini tuh. Ini kan kayak sempit gitu, kayak nggak dapet angle lebar. Tapi kalau pakai lensa ultra wide, nah Tuh tripod yang sebelah sini jadi kelihatan. Ini tentunya berguna banget untuk foto-foto tempat sempit ataupun pengen dapat angle yang lebar aja gitu, kayak untuk panorama. Tentunya ini juga kepake saat perekaman video, lensa lebarnya itu berguna, malah kayak kamera action guys. Lebar gitu, GoPro gitulah. Jadi ini sebuah kelebihan karena memang di harganya ataupun HP harga 2 jutaan masih jarang yang punya lensa ultra wide. Selanjutnya kelebihan yang kelima di HP ini punya perekaman video yang stabil. Ya, tentunya ini sebuah kelebihan juga ya, dimana-mana sekarang itu kan kayak kita bikin story atau bikin rekaman-rekaman dokumentasi itu kan ya gitu, kalau videonya stabil tentunya lebih enak dibanding perekaman videonya guncang-guncang, karena di kelas harga segini rata-rata perekaman videonya masih guncang-guncang. Ini sebuah kelebihan guys, perekaman video di HP ini itu stabil di lensa utamanya sekaligus lensa ultra wide. Kalian bisa lihat aja sampel videonya guys.
Selanjutnya yang keenam di HP ini kelebihannya dari segi speaker sudah stereo. Ya, di kelas harga segini masih cukup jarang juga yang punya stereo speaker. Di HP ini sudah punya guys, di bagian bawah sama di bagian atas. Jadi ini jelas lebih enak banget untuk ngedengerin suara yang keluar di HP ini. Buat teleponan, buat main game, buat nonton film, buat apa aja. Tentunya lebih mantap, lebih keras, lebih balance aja, lebih kompleks gitu suaranya datang dari dua arah bawah sama atas. Ya, ini bener-bener sebuah kelebihan sih menurut aku, guys. Selanjutnya kelebihan yang ketujuh di Xiaomi Redmi Note 11 adalah dari segi performanya. Ini sudah pakai chipset Snapdragon 680. Memang bukan yang terkencang di kelasnya karena masih banyak yang pakai Helio G99, 96 gitu. Tapi ini sudah cukup buat kebutuhan harian kayak sosial media, multitasking aplikasi, ataupun main game. Snapdragon 680 masih cukup banget. Kalau nggak percaya kalian tonton aja para reviewer yang review HP ini buat game Mobile Legends, PUBG, bahkan Genshin pun HP ini masih mampu. Jadi HP ini dari segi performa masih cukup banget. Karena di harga segini ada juga yang pakai chipset lebih rendah dari HP ini, bahkan masih kurang enak buat main game kayak Helio G35 misalnya, ya gitu-gitulah. Oke, selanjutnya kelebihan yang ke-8 di HP ini adalah dari segi punya NFC. Ya, ini fitur yang sebenarnya nggak wajib di HP harga 2 jutaan mungkin ya. Tapi ini sudah punya, jadi tentunya lebih aman buat orang-orang yang pakai fitur NFC ini. Kalau aku sendiri sih nggak pakai, tapi kalau di circle lingkungan kota yang sudah teknologi lebih maju, NFC ini jelas kepake banget, guys. Tentunya buat dipakai ke depannya yang teknologi semakin maju, NFC semakin kepake gitu. Ini tentunya lebih bermanfaat gitu, guys. Punya NFC ini sebuah kelebihan banget, guys. Karena masih jarang juga HP yang harganya segini punya fitur ini, guys. Oke, selanjutnya kelebihan yang ke-9 di Xiaomi Redmi Note 11 adalah dari segi baterainya awet. Ya, ini juga jelas menguntungkan banget ya. Kita kan bisa dibilang pakai HP ya kalau baterainya lowbat ya buat apa HP bagus, baterainya gampang habis. HP ini baterainya awet karena udah 5000 mAh. Dan untuk screen on time yang aku pakai penggunaan standar masih kuat di lebih dari 7 jam. Tentunya ini buat kebutuhan dari pagi sampai malam ya aku rasa ini cukup-cukup aja gitu. Ini termasuk baterainya awet dan udah standar HP-HP zaman sekarang 5000 mAh, guys. Selanjutnya kelebihan yang ke-10 di Xiaomi Redmi Note 11 adalah dari segi chargingnya kenceng. Ini HP punya kepala batok yang dikasih di boxnya itu udah berkecepatan 33 watt. Tentunya ini sebuah kelebihan banget karena HP di harga segini juga masih jarang yang ngasih charging sekencang ini, guys. Kayak 33 watt tentunya ini buat harian enak banget ya. Aktivitas charging kan kita lakuin hampir tiap hari gitu. Ya, ngecas untuk full kurang lebih butuh waktu cuman 1 jam aja yang aku pakai seperti itu. Jadi ini lebih menguntungkan buat penggunaan daily driver harian gitu. Chargingnya ngebut. Oke guys, selanjutnya kelebihan yang ke-11, 11 gimana ya? 11 di HP ini adalah punya sensor gyroscope. Ya, HP ini sudah punya sensor gyroscope tentunya buat kalian yang memakai banget fitur ini kayak buat main game semisal PUBG gitu, ya jelas lebih enak guys. Karena ya masih cukup jarang juga HP di kelas harga segini yang punya sensor gyroscope. Meskipun itu embel-embel HP gaming sekalipun guys. Misal kayak Poco M5 itu Helio G99 gaming banget tapi belum punya sensor gyroscope. Kayak ada yang kurang aja. Tapi HP ini udah punya. Ya mantap guys. Oke guys, selanjutnya kelebihan yang ke-12. 12 yang terakhir ini adalah dari segi punya sensor IR blaster. Ya ini mah udah ciri khas HP Xiaomi banget nih yang di atas tuh ini. Jadi HP ini bisa jadi remote kayak gitu, remote TV, remote AC. Ini menurut aku memang nggak harus ada ya di HP, tapi kalau ada fitur ini
ini kepakai banget, kayak kita bisa ganti-ganti channel TV di SPBU, kita bisa ganti channel TV di rumah sendiri misalnya gitu ya, pokoknya ini kepakai lah buat remote gitu, cocok kayak ngatur suhu AC gitu. Pokoknya kalau remote-nya hilang, HP ini bisa jadi serep gitu lah buat menjalanin tugasnya gitu, tugas si remote maksudnya. Jadi ini sebuah fitur yang menurut aku masih kelebihan dan keren memang Xiaomi. Oke guys, dan mungkin segitu aja untuk sharing kali ini di 12 kelebihan Xiaomi Redmi Note 11. Ini memang kayak kurang adil ya, karena nggak ceritain kekurangannya. Dan buat kalian di situ yang tahu kekurangan HP ini, tulis aja di kolom komentar. Tapi kalau menurut aku sih, 12 kelebihan tadi itu kayak sudah mewakili yang ada di sebuah HP gitu. Kayak udah hampir keseluruhan dan kayak aman-aman aja. Ya pokoknya kalau kalian ada unek-unek tentang kekurangan HP ini, tulis aja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye-bye.